coba dijelasin aja ceritanya. Iya, sama di asrama kan Kak. Nah, ada pengecualian untuk tingkat akhir Kak. Pokoknya awal Januari Kak. Seperti itu. Jadinya libur Hari Raya Idul Fitri dan Natal dan Tahun Baru. Adit kan ini punya pengalaman kuliah di tempat biasa sama kuliah di ikatan dinas. Nah, bisa jelasin nggak tuh perbedaannya tuh gimana? Sama ceritain juga gitu. Perbedaan kuliah biasa dengan ikatan dinas ya Kak. Iya. Dalam hal belajar mengajarnya Ya, atau belajar mengajarnya sih. Lebih ke belajar mengajarnya. dulu kan kita sedikit ya Kak. Iya. Dulu kan saya juga pernah satu kampus dengan Kak. Ya. Cuma beda jurusan ya Kak ya. Beda jurusan. Beda jurusan. Tapi satu organisasi ya dulu ya. Iya. Nah, kalau untuk perbedaan banyak sih Kak. Untuk mungkin ya kalau di universitas biasa itu kan juga untuk waktunya juga masih bebas ya Kak. Iya. Jadinya kalau telat nggak apa-apa gitu ya. Itu perbedaan yang paling utama Kak. Kalau di ikatan dinas atau kedinasan itu waktu menjadi patokan Kak, menjadi prioritas kita. Jadinya setiap waktu yang kita kerjakan itu pasti bermanfaat Kak. Kalau di kita Kak, seperti itu. Nah, kalau dulu saya di kampus bersama Kak Arman, itu kan masih bebas gitu Kak ya. Kadang juga suka ngaret gitu kan, bahasa kita dulu Kak. Iya. Telat gitu kan. Iya, benar. Kita kan ngaret gitu kan ya dulu. Nah, itu perbedaan yang paling utama Kak, waktu Kak. Itu nomor satu. Yang kedua, kedisiplinan Kak. Dulu kan kita juga kuliah, kadang juga pakaian juga kan ya bebas gitu kan ya. Iya. Ada yang pakai sandal gitu. Padahal harus juga pakai sepatu kan. Kalau di ikatan dinas atau kedinasan seperti saya sekarang itu ya gini Kak. Ini namanya pakaian yang saya gunakan ini PDH Kak. Pakaian dinas harian seperti itu. Jadinya sehari-hari itu kita nggak menggunakan kaos biasa gitu atau kemeja itu enggak Kak. Sehari-hari ya pakai ini Kak. Yang kita gunakan selama 1 minggu ya ini seperti ini. Kecuali olahraga Kak, ada sendiri seragamnya PDO, pakaian dinas olahraga seperti itu. Jadinya setiap hari ya ke masjid ya pakai ini gitu. Walaupun apel malam, apel pagi itu pakai PDH ini Kak. Kecuali ini banyak juga yang nggak tahu nih sebenarnya. Ya kenapa kadang-kadang taruna itu pakai seragamnya itu terus gitu, padahal emang harusnya kayak begitu ya. Iya Kak, soalnya emang aturannya itu dari kedinasan masing-masing itu seperti itu Kak. Pakaiannya itu PDH ini aja yang dipakai sehari-hari gitu di kampusnya. Ada PDP Kak, pakaian dinas pesiar untuk hari-hari weekend itu yang lengan panjang Kak. Jadinya kalau kita keluar pun itu kita ada aturannya Kak, nggak boleh menggunakan pakaian bebas Kak kalau di luar. Itu menunjukkan alma mater kita Kak. Jadinya kita itu kalau di luar istilahnya tetap terpantau dengan baik dan benar gitu Kak. Jadinya nggak seenaknya sendiri Kak di luar seperti itu. Untuk menjaga nama baik alma mater juga sih Kak. Nah itu perbedaan yang paling signifikan Kak. Yang menurut saya dulu itu saya di BSI itu masih seenak sendiri lah, seenaknya sendiri gitu kan Kak. Apalagi kita kalau rapat-rapat nih jam 3 kita pasti jam 4:30 gitu baru datang ya Kak ya. Iya. Suka telat-telat gitu ya. Ya maklum sih Kak, dulu kan juga ada yang kuliah kelas karyawan yang sore itu Kak ya. Jadinya ya ada yang terbentur dengan waktu juga, organisasi sama kuliahnya atau dengan pekerjaannya kan juga berbeda-beda seperti itu. Itu hal yang paling utama sih Kak, waktu, kemudian kedisiplinan, uniform kayak gitu Kak. Kalau di waktu saya satu kampus dengan Karman kan ya masih bebas seperti itu,
masih bisa pulang ke rumah Iya, iya. dari Jatiwaringin ke Bekasi saya. Iya, Kalau iya. di sini itu Senin sampai Sabtu itu full di asrama, kemudian Sabtu Minggu itu boleh untuk keluar asrama Kak untuk melaksanakan izin pesiar atau izin bermalam seperti itu. Jadi perbedaan yang sangat signifikan ya terletak di situ sih Kak. Untuk organisasi ya sama Kak, sama seperti universitas lain, pasti ada organisasi di sebuah instansi itu Kak. Nah, Kak Adit, kalau untuk Ya, biaya di kampus Kak Adit ini gimana ya? kalau untuk biaya setiap kedinasan itu beda-beda sih Kak, Hmm. ya kan. Kalau menurut saya, untuk saya sendiri nih Kak ya, saya kan di bawah naungan Kementerian Perhubungan nih Kak. Nah, waktu dulu saya awal mendaftar, itu ada tuh Kak biaya untuk membayar formulir Kak. Jadinya kita itu memang sekolah kedinasan Kak, yang nantinya yang jalur pola pembibitan insya Allah lulusnya menjadi calon ASN Kak, atau aparatur sipil negara ASN Kak. Nah, di situ itu kalau sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu masih bayar Kak. Jadinya untuk biaya tes semuanya itu bayar, kemudian daftar ulang seperti universitas-universitas gitu sih Kak. Cuma bedanya untuk jalur pola pembibitan itu biaya semesterannya itu gratis Kak. Jadinya kalau misalkan Kak Arman nih, dulu kita kan kuliah di BSI itu Kak ya. Iya. Nah, semesterannya itu kan kita bayar dua, tergantung gelombang bukan sih Kak? Iya, tergantung Ya, gelombang. gelombang ya Kak ya. Hmm. Saya kalau nggak salah dulu itu gelombang 3 Kak, mendaftar di bulan September. Kalau bulan Desember, Januari, Februari itu gelombang 1 kalau nggak salah. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Nah, kalau saya pribadi kan saya dulu kuliah kelas malam nih Kak di BSI ya. Kalau kelas malam itu nambah 500.000 Kak. Misalkan Kak Arman nih semesterannya 2.500.000. Iya. Nah, kalau saya sama nih gelombangnya sama kayak Kak Arman, cuma saya bedanya kelas malam. Nah, saya nambah 500.000 Kak. Itu kalau di BSI. Hmm. Nah, bedanya kalau di saya sekarang itu saya kuliah di kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, itu semesteran saya itu gratis Kak, seperti itu. Oh. Nah, untuk awal kan ada tuh Kak tes, formulir Kak. Awal kan juga, nah itu bayar Kak. Setiap tempat tes itu beda-beda Kak. Misalkan Kak Arman di Jakarta nih mau mendaftar pelayaran atau penerbangan di Surabaya. Nah, Kak Arman tapi bisa melakukan tes di dekat rumah Kak Arman yang ada sekolah kedinasannya. Misalkan pelayaran Jakarta. Nah, Kak Arman bisa tuh memilih tempat tes di pelayaran Jakarta atau di Bekasi, kan ada transportasi darat tuh. Nah, bisa tuh Kak Arman milih tes di transportasi darat Bekasi tapi tetap milih di pelayaran Surabaya untuk pilihannya Kak Arman, seperti itu. Jadinya bisa Kak, nggak hanya Kak Arman nih milih pelayaran Surabaya, Kak Arman harus tes di Surabaya, enggak seperti itu. Jadinya semua sekolah kedinasan itu tesnya itu pasti bareng sih Kak, seperti itu. Jadinya bisa milih di mana aja yang telah ditentukan oleh instansi masing-masing. Misalkan Kementerian Perhubungan kan ada banyak tuh Kak, pelayaran udara, kemudian transportasi darat, perkeretaapian. Nah, itu dari situ Karman bisa memilih. Nah, tes awal kan tadi formulir ya Kak ya. Iya. Nah, formulir tadi itu waktu zaman saya dulu itu 150.000 Kak bayarnya. Jadinya walaupun saya jalur pola pembibitan ya Kak ya, yang semesterannya gratis, tapi memang sih Kak, emang perjuangan itu perlu sih Kak ya. Iya. Nah, formulir 150.000 Kak. Setelah lolos formulir tadi, pemberkasan, tes SKD Kak. Nah, tes SKD dulu saya itu kalau nggak salah 50.000 Kak. Jadinya beda-beda sih Kak setiap kedinasan. Intinya itu ini berdasarkan pengalaman saya yang dulu ya Kak ya, waktu tahun 2018 melakukan tes. Nah, tes SKD. Tes SKD itu tidak bisa secara online Kak, jadinya harus datang ke tempat tes.
Contohnya saya dulu tes di BKN Cililitan Kak, deket di Jakarta Timur ya Kak ya, BKN Oh, Cililitan dapat itu Kak. PGC ya? Ya betul Kak, deket PGC, deket Pul Prima Jasa itu. Ya daerah-daerah Jakarta Timur, Cililitan situ Kak. Nah itu tes SKD Kak, saya datang ke tempat. Nah pokoknya pembayarannya, kalau pembayaran itu semua melalui bank Kak. Jadi kita ke teller, kita bilang untuk melakukan pembayaran sekolah kedinasan seperti itu. Nanti kita ada kok semuanya, nomor rekening, kemudian pembayaran berapa yang akan ditransfer itu semua ada. Nah Grab untuk mengetahui itu semua itu adanya di si pencatar Kak, seleksi penerimaan calon taruna. Nah nanti webnya juga akan saya kasih tahu di Deskripsi. deskripsi. Nah itu link si pencatar Kak. Setelah SKD itu kan bayar 50.000 Kak. Nah ada tes TPA Kak, waktu zaman saya dulu Kak, tes potensi akademik. Nah itu meliputi bahasa Inggris, fisika, sama matematika Kak. Jadinya TPA itu ada 3. Itu waktu saya dulu ya Kak ya. Iya. Tapi untuk tahun kemarin nggak ada Kak tes TPA-nya. Oh, Ya tahun ini juga nggak ada. oh. Tahun 2020 itu tidak dilaksanakan tes TPA. Tahun 2021 ini juga tidak dilaksanakan tes TPA. Tapi waktu tahun saya 2018 itu masih ada tes TPA Kak. Itu meliputi matematika, fisika, bahasa Inggris. Nah, itu 75 soal tuh Kak dari 3 ini Kak. Nah, setelah tes TPA itu membayar kurang lebih 150, ada tes psikotes Kak. Nah, ini Kak, tes psikotes itu mengetahui jati diri kita itu di psikotes Kak. Jadinya mampu nggak sih orang tersebut. Pokoknya penilaian semuanya itu tergantung dari pengujinya Kak. Di tes psikotes itu ya meliputi ada banyak sih Kak. Pokoknya tentang psikotes itu tentang kita aja Kak gitu. Sanggup nggak sih kita menyelesaikan permasalahan tersebut gitu, seperti itu. Jadinya memang tes psikotes ini saya dulu dilaksanakan di STTD Kak, tes psikotesnya. Tapi saya milih PPI Madiun. Nah sebelumnya tadi kan ada tes TPA ya Kak ya. Nah saya dulu tes TPA itu di Kementerian Pertahanan Kak, di Gambir sana Kak. Jadinya tiap tes itu beda-beda Kak. Tadi tes SKD di BKN Cililitan, kemudian tes TPA di Kementerian Pertahanan Gambir, dekat Gambir situ Kak, daerah Monas. Terus tes psikotes baru di STTD. Tetapi waktu awal saya milih lokasi tes tetap di STTD Kak. Nah berhubung di STTD penuh, mungkin ya tes SKD di BKN, tes TPA di Kementerian Pertahanan, seperti itu. Kemudian setelah psikotes itu ada tes kesehatan Kak. Nah kesehatan tadi yang tadi saya bicarakan Kak, meliputi mata, telinga, mulut, tentang gigi, kemudian ronsen, darah, kaki, varikokel Kak ya, varikokel, seperti itu. Dan tes-tes itu juga penting Kak, ambeien, kemudian varises itu juga poin-poin penting Kak, seperti itu. Setelah tes kesehatan itu ada tes samapta Kak, kesamaptaan. Dari tes kesamaptaan itu ada 2 macam. Tes kesamaptaan A itu lari 2,4 kilo atau lari 12 menit Kak. Nah kalau kesamaptaan B itu meliputi 3 Kak. Kesamaptaan B itu meliputi push up, sit up, sama shuttle run. Shuttle run ini lari angka 8 sebanyak 3 kali putaran. Jadinya seperti Kak Arman kalau tesin lah angka 8 gitu. Oh iya. Nah ya seperti itulah, cuma nanti ada ketentuannya dari penguji ada sendiri, angka 8 seperti apa, kemudian batas maksimal waktunya seperti apa, itu nanti semua juga harus diketahui oleh calon-calon taruna yang ingin masuk ke sekolah ikatan dinas atau kedinasan, seperti itu. Setelah tes kesamaptaan, nah tadi kan kesehatan kesehatan tuh Kak yang paling mahal Kak, bayar sendiri Kak soalnya Kak, kurang lebih 1 juta Kak itu kesehatan Kak.
memang fantastis sih Kak. Cuma ya kalau misalkan lolos ya alhamdulillah sih Kak. Hmm. Soalnya memang biaya tes waktu itu tuh kami tanggung sendiri sih Kak. Samapta tadi juga bayar Kak 150. Kemudian yang terakhir itu Pantohir. Pantohir itu ya tinggal menunggu pengumuman akhir Kak. Mantap. Nah, total biaya tes dari kakak awal rata-rata ya Kak ya. Total Hmm. biaya tes rata-rata dari kakak awal formulir, kemudian formulir, SKD, terus TPA ya Kak ya. Iya. Psikotes, kesehatan, Samapta. Nah, Samapta ini bareng wawancara Kak biasanya Kak, yang 150.000 tadi. Oh. Nah, Samapta itu kurang lebih ya Kak ya, 2.100.000 rupiah. Itu hanya untuk tes Kak. Jadinya kalau memang lolos, alhamdulillah Kak ya. Iya. Tapi kalau nggak lolos ya jangan berkecil hati. Hmm. Ya semua dibuat pengalaman untuk ke depan. Iya Mungkin benar. ada kekurangan dari kita harus perbaiki lagi, jangan patah semangat. Ya semoga tahun depan kita coba lagi, kita latihan lebih banyak lagi, kita dapat lulus dan dapat berhasil gitu Kak. Itu kurang lebih 2.100.000 sih Kak. Nanti setelah diterima kita juga harus membayar biaya Kak, daftar ulang Kak itu Kak. Itu cukup besar sih Kak biayanya. Setiap kedinasan memiliki biaya yang berbeda-beda Kak. Oh, jadi kalau setiap ikatan dinas tuh ada biayanya gitu ya, daftar ulang. Iya Kak, kalau di Kementerian Perhubungan, sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu ada biaya kayak daftar ulang Kak. Itu berbeda-beda Kak setiap instansi Kak. Ya cukup besar sih Kak memang biayanya. Kak Adit, waktu itu saya sih sempat nyari tahu soal ikatan dinas. Bener nggak sih ikatan dinas itu katanya setiap eh, murid itu punya dapat uang saku gitu. Itu bener nggak ya? Oh, kalau saya pribadi sih Karman ya. Oh, saya sih kurang tahu tentang pemberitahuan berikut, tentang pemberitahuan yang dikatakan oleh Karman. Kalau saya pribadi itu saya nggak dapat sih Kak untuk uang saku, tapi mungkin untuk sekolah-sekolah ikatan dinas lain, mungkin seperti STAN atau STIS itu mungkin ada mungkin ya untuk uang saku seperti itu. Untuk siswa apa taruna yang berprestasi atau yang lain saya juga kurang tahu Oh, tapi seperti kalau itu. di tempatnya Kak Adit nggak ada ya berarti? Nggak ada Kak. Oke. Jadi kami malah kami juga tetap bayar uang makan nggak per bulan Kak. Hmm. Jadinya nggak sepenuhnya kami itu dibiayai oleh pemerintah sih Kak. Jadinya ada biaya-biaya tertentu yang harus kami bayar. Cuma ya tetap tadi kami memang sekolahnya itu jalur pola pembibitan Kak, yang nantinya lulus kita menunggu penempatan dari Kementerian Perhubungan, atau soalnya kan kami juga sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan Kak, seperti itu. Oh ya, jadi nambah informasi juga nih ya saya. Soalnya dulu dengarnya kayak begitu kalau ikatan dinas. Sekarang jadi tahu kalau nggak semua ternyata ya. Iya, iya. Jadinya ya yang penting tadi Kak, terus belajar, kemudian jangan lupa download soal-soal di Play Store gitu Kak. Iya, iya. Kalau mau sekolah-sekolah ikatan dinas kayak gitu juga, pokoknya sering-sering latihan di HP aja sih Kak. Terus kalau mau memilih perguruan tinggi juga lihat lulusannya juga, ininya outputnya nanti senior-senior kalian itu jadi apa sih. Nah itu pasti kalau senior kalian bagus, kakak-kakak kalian dulu bagus, pasti calon-calon pekerja yang akan dikerjakan di perusahaan tersebut itu pasti dari lulusan dari senior apa bawahnya kakak-kakak tingkat kalian, seperti itu. Kita kan juga masih punya grup kan Kak itu Iya, yang di organisasi iya, apa di kampus Universitas Bina Sarana iya, Informatika. iya, Nah, itu kan juga masih setiap harinya kan juga ngasih informasi iya, iya. lowongan pekerjaan gitu Nah, kan. benar. Nah,
itu fungsinya organisasi waktu kita di kampus tadi Kak. Iya. Oke deh, terima kasih atas waktunya ya untuk Kak Adit. Makasih juga Iya sama-sama informasinya. Kak. Ya, semoga sukses aja lah ke depannya ya. Iya Kak Arman juga sukses selalu lah. Amin, amin. Ya udah, Amin. sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi nanti ya. Ya. Ya guys, itu dia bincang-bincang saya bersama Kak Adit. Terima kasih telah menonton videonya dari awal sampai akhir. Kesimpulannya, untuk yang sekarang masih di SMA, tolong secepatnya cari tahu apa yang kalian minati, apa yang kalian inginkan, jurusan apa atau kuliah di mana. Keinginan kalian berubah-ubah itu wajar, cuman tolong jangan telat. Dan juga jangan selalu berpikiran, aduh, pengennya kuliah di negeri aja deh, kalau di swasta kayaknya gimana gitu. Enggak, guys, sukses itu ditentukan dari usaha kalian, bukan dari perguruan tinggi. Semakin besar usaha kalian, semakin besar kemungkinan kalian bisa sukses. Jadi tolong jangan lihat dari perguruan tinggi. Itu aja. Terima kasih. Jangan lupa klik like, komen di bawah, dan di subscribe. Sampai jumpa.